Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Hartono, dan seperti biasa ya, saya di video kali ini kan sedikit bercerita ya tentang pengalaman saya dulu terkena GERD dan anxiety ya. Dan sedikit bercerita ya, singkat cerita saja ya. Dan sebelumnya saya minta dukungan kalian untuk mensubscribe channel saya Dede Hartono Vlog ya. Dede Hartono Vlog, Dede Hartono spasi vlog ya, agar lebih semangat lagi untuk membuat video yang bermanfaat ya. Dan terima kasih ya buat yang subscribe ya, dan semoga saya doakan semoga kalian sehat jasmani dan rohani, bisa membahagiakan orang tua dan bisa bermanfaat bagi keluarga ya, amin. Dan selalu bahagia ya, amin ya. Dan singkat cerita saja ya, dan langsung saja, saya orangnya tuh, saya tuh ya selalu tergesa-gesa ya, terlalu berburu-buru atau terlalu ambisi ya untuk ya menggapai untuk menggapai cita-cita ya. Dan juga orangnya tuh tidak pola makan juga ya tidak teratur ya, pola pikir juga ya stres ya. Di situ saya stres ya, dan di situ pola hidup saja saya juga tidak teratur ya gitu, tidak teratur gitu ya. Dan saya di situ saya nganggur, dan saya mau kerja ya, itu ikutan tes di Semarang ya, di itu ya. Singkat cerita, di Semarang saya naik kereta ya, di situ naik kereta, dan dari rumah saya itu belum makan ya di situ belum makan. Saya naik kereta, dan di kereta itu nggak ada makanan nggak ada ya. Saya itu sebenarnya lapar ya di situ, di kereta, di perjalanan menuju ke Semarang itu. Dan saya pas di Semarang itu turun di terminal kereta itu ya, di stasiun kereta di daerah Semarang ya. Dan saya itu sebenarnya tesnya itu 2 hari lagi ya. Dan di situ saya sama teman saya untuk memutuskan nyari kontrakan ya, di situ ya, nyari kontrakan itu, atau kontrakan itu bisa 2 hari lah, 2 hari kontrak atau sampai 3 hari gitu ya. Atau ya kalau udah tes kita pulang gitu, intinya ya nyari yang 2 hari atau 3 hari ya. Dan di situ sudah dapat kontrakan ya. Dan di situ, tapi kontrakan itu seperti ya kosong, rumah kosong, tapi ya sedikit serem ya. Di situ ada tetangga juga ya, seperti aneh ditempati sama teman-teman sama saya juga. Itu kok berani gitu. Dan di situ juga katanya ada bekas pembunuhan di situ. Dan ya di situ juga ya sudah panik juga ya di situ ya. Dan di situ saya lapar ya, belum makan gitu ya, maghrib ya, singkat cerita maghrib. Pas maghrib saya memutuskan mencari makanan ya. Dan salahnya saya di situ ke makanan ya warteg ya, seperti nasi padang gitu ya, nggak tahu ya di situ ya. Salahnya saya belum makan dari perjalanan ya. Pas malamnya seharian saya belum makan ya, pas habis maghrib itu, sholat maghrib ya, habis maghrib saya memutuskan beli makanan itu. Saya salahnya makanan yang bersantan ya, santan ya, seperti nangka juga ada nangka di situ ya. Kalau itu ada nangka yang santan itu, pakai santan ya. Terus saya sudah makan ya, dan saya itu pulang ya, seperti kayak lapar lagi gitu di situ ya, lapar lagi, kayak sedikit mual sedikit ya. Dan di situ saya pas besoknya itu, saya tuh harus tes ya, jam 6 pagi, tesnya jam 6 pagi itu sudah siap ya. Di situ saya nggak bisa tidur ya, sampai nggak bisa tidur ya. Perut juga sudah keroncongan lagi ya, seperti lapar lagi ya. Di situ saya itu
ya stres juga ada ya. Di situ juga ada, berhubung ya katanya juga di tangga juga angker ya, ada yang berjalan ya, kan itu tingkat ya, di lantai atas itu kan saya sama teman saya di bawah, di lantai itu ada seperti yang berjalan ya di situ ya. Dan di situ pada teman-teman saya juga ada yang panik, ketakutan juga ya. Dan saya itu nggak bisa tidur di situ, nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Begadang ya, pola hidup juga nggak teratur ya, dan pola makan juga di situ nggak teratur ya gitu ya. Sampai dari pagi sampai maghrib saya belum makan, dan pas makan yang bersantan ya. Dan di situ sampai jam 4 pagi saya nggak bisa tidur ya. Dan jam 4 pagi itu saya sudah tidur ya, dan tidur jam 6 saya dibangunkan sama teman saya. Kamu ikut tes, kan kamu tes ya, bangun. Saya itu bangun langsung, nggak duduk lagi ya, langsung berdiri. Saya memutuskan mandi, langsung mandi. Pas habis mandi saya itu langsung sensasi itu ada meriang ya, sampai saya mual, saya menggigil di situ ya. Dan ditambah saya itu panik di situ, dan jantung juga berdebar-debar ya, dan mual juga ya di situ saya. Terus juga berpikir juga, ini gak ada keluarga saya di sini, gak ada ya, rumah saya jauh gitu ya, di daerah orang gitu ya. Sampai takut juga berlebihan ya di situ ya. Saya memutuskan ke warung untuk beli ke tolak angin ya, sepertinya saya itu masuk angin gitu. Memutuskan beli tolak angin, dan saya itu lapar dari malam juga saya sudah lapar lagi ya. Memutuskan beli makanan di situ. Pas sudah beli makanan, saya makan nggak masuk gitu ya, mual ya, seperti mual, nggak kepengen makan, nggak muntah lagi di situ. Dan di situ saya ke tempat tes sama teman saya ya. Dan di situ tesnya itu lama ya, tes wawancara juga, tes fisik juga ada ya. Dan di situ paginya tuh yang pertama berdiri dulu ya, di sekitar 30 menitan ya, lama di situ berdiri aja. Untuk mulai tesnya itu ya berdiri dulu ya. Dan sampai jam 12 siang saya udah semua ya tesnya ya. Saya sudah lemas ya di situ, belum makan ya dari pagi sampai duhur itu ya, sampai jam 12 siang. Dan saya memutuskan ke kontrakan ya. Itu berjalan ke kontrakan, ada tukang cilok. Dan saya salahnya lagi di situ, ada tukang cilok saya beli 5.000 dan pakai saus dan pakai cabai gitu. Saya makan satu sudah masuk, terus itu mual di situ, ya, seperti yang nggak cocok gitu ya. Mual lagi di situ, kan pedas ya, ada sausnya, ada ya pakai cilok ya di situ ya. Mual ya, dan mual saya tuh buang ciloknya yang beli 5.000 itu, saya tuh langsung buang ke perjalanan lagi. Saya tuh jalan lagi ke kontrakan ya. Kontrakan saya belum makan juga ya kan. Nah, tadi makan cilok juga ya salah ya, intinya kan yang tidak boleh ya di situ ya, harusnya ya makan itu ya pedas ya, makan ya seperti saus gitu ya, cilok lagi yang malamnya juga yang santan ya saya. Dan besoknya saya pulang di kereta juga saya mual gitu ya, dan setiap di perjalanan itu ya saya minum tolak angin terus ya, dan menuju ke rumah ya. Sampai ke rumah saya
ya dikerokin sama istri saya ya sampai biru semua di situ, sampai biru kerokin ya. Nah paginya saya itu mutusin ke dokter ya, ke dokter untuk periksa di situ, periksa, dan di situ dikasih obat, dan ini mah gitu ya, ini cuma masuk angin katanya. Dan saya pulang, di situ dikasih obat, saya minum obat, dan minum obat saya kok nggak sembuh-sembuh selama 1 minggu. Saya 1 minggu nggak sembuh-sembuh, dan mungkin nggak cocok ke dokter lainnya saya itu. Dan dokter lainnya itu saya bercerita gini 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 ya, dan dia ya kasih bercanda lah. Dan di situ saya dikasih obat ya, saya ke rumah ya, saya baru 1 minggu saya obat apa ini ya, saya lihat itu ada obat penenangnya di situ, ada obat penenangnya gitu. Dan tapi itu sudah agak mendingan, tapi sedikit ya sensasi masih ada ya, banyak ya, masih ada ya. Tapi kalau udah habis itu, udah habis obatnya itu ya masih enggak sembuh gitu ya. Dan saya itu belum tahu ya ilmunya apa ini ya. Dan situ saya kenal dengan pola makan ya, pola pikir, pola hidup juga ya, dan saya menjaga ya di situ ya. Dan di situ saya selama 6 bulan ya, 6 bulan. Dan awal 2019 saya itu terkena ya, dan selama 6 bulan ya ada COVID lagi ya datang di situ ya. Kalau nggak salah COVID itu akhir atau bulan Oktober lah, Oktober itu COVID udah datang ya, udah dari ada yang dengar gitu ya. Dan itu di situ panik lagi, dan itu ya terus saja ya tahap penyembuhan saya di situ ya. Dan di situ alhamdulillah saya sedikit demi sedikit sensasi juga hilang ya, dengan saya obat herbalnya juga saya pakai kunyit ya dan temulawak. Dan itu selama 6 bulan atau 7 bulanan ya di situ ya. Dan saya sudah sedikit demi sedikit ya untuk mencoba ya aktivitas ya biasa ya. Dan di situ saya juga stres karena ya nggak kerja ya selama 7 bulan gitu ya. Utang juga sudah banyak ya. Dan alhamdulillah saya kasih ya kesembuhan ya, meskipun sensasi juga masih ada ya sedikit demi sedikit ya. Dan itu ya kayak gitu ya ceritanya ya. Dan semoga ya kalian bermanfaat ya. Dan cukup ya video kali ini ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.